Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil awwalin wal akhirin sayyidin nasi ajmain sayyidil anbiya'i wal mursalin al-mab'uuts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amin. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa khushu'ana wa tadarru'ana wa anin taqsirna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma shfi maradal muslimin. Amin. Allahumma shfi maradal muslimin. Amin. Allahumma shfi maradal muslimin. Amin. Waghfir mautahum waghfir mautahum waghfir mautahum. Amin. Allahumma la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman. Fashfi mardana fashfi mardana fashfi mardana ya rabbal alamin. Wa ya dzal 'arsyil karim wa ya dzal 'arsyil majid ya Arhamar Rahimin. Amin. Baik Bapak sekalian, alhamdulillah di kesempatan yang baik ini Allah Ta'ala masih berkenan memberikan kita usia, Allah masih berkenan memberikan kita taufiknya, dan juga Allah masih berkenan litafadzulihi wa karamihi memberikan kepada kita kesehatan untuk kembali melaksanakan sholat subuh. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda agar kita senantiasa mewaspadai, menanti, mewanti-wanti. Dalam hadis itu jauhul lail wa ba'da shalawat al-maktubah. Rasulullah mengingatkan kita sembari mewanti-wanti. Kalau bahasa kitanya, hati-hati jangan sampai lepas jauhul lail wa ba'da shalawat al-maktubah, yaitu doa tengah malam dan juga doa pada sholat. Itu senantiasa Rasul ingatkan. Jauhul lail, doa tengah malam, dan juga doa pada sholawat al-maktubah. Itu termasuk yang paling diijabah. Kenapa? Karena sholawat maktubah itu sholat wajib. Kita sudah wudu, sudah suci, sudah sholat, sudah berdoa, sudah beribadah, baca sholat. Kemudian setelah itu kita melakukan doa. Itu kesempatan yang sangat luar biasa. Kitanya sudah suci, sudah wudu, sudah sholat, kemudian berdoa. Maka Rasul bersabda, jauhul lail wa ba'da shalawatil maktubah. Jangan sampai lepas doa tengah malam dan juga doa pada sholat wajib. Dan alhamdulillah tadi kita sudah membacakan beberapa doa agar Allah, terutama pada majelis kita mungkin ada beberapa yang kurang sehat ya, ada yang sedang sakit dan sebagainya, maka kita doakan mereka supaya disembuhkan. Segera jemaah masjid kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita mohon ampunan kepada setiap orang-orang muslim secara umum dan juga orang-orang muslim yang ada dekat di antara kita. Dan di setiap doa kita kepada mereka, maka itu ada kebaikan yang berbalik kepada kita. Kalau kita mendoakan Allahumma ghfir al-muslimin wal muslimat, berarti kita di detik ini menerima pahala dari Allah Ta'ala dari sekian miliar umat Islam yang telah wafat dan sedang hidup saat ini. Dan saat kita membaca Allahumma ishfi maradal muslimin, kita mendapatkan pahala berdoa untuk mereka dari sekian miliar umat Islam yang hidup sekarang dan dari zaman Adam alaihissalam ila yaumil qiyamah. Itulah dahsyatnya kita mendoakan sesama saudara kita umat Islam. Amin. Kita lanjutkan kajian hadis kita dengan bentar ini mulut saya kering. 177.
180. Saya buka 465 di tempat lain ya. 170 lain ini ya, betul. Tentang ini ya, tentang ada pendapat dari kalangan tabi'in bahwa tidak mengapa membaca Quran di dalam itu ya, membaca doa atau Quran dalam kamar mandi itu kan? Iya sudah. Nah, itu sudah ya? Sudah dibahas. Sudah ya. Itu pendapat dari Ibrahim dan juga dari Mansur dari Ibrahim dan Hamad dari Ibrahim juga sama. Selama dia masih menggunakan pakaian ya. Jadi kalau misalkan di hammam di kamar mandi, selama dia masih menggunakan pakaian, karena alaihim izarun fasallim wa illa fala tusallim, maka dibolehkan misalkan mengucap salam ataupun tidak ya. Tapi kalau sedang tidak berpakaian maka tidak boleh. Kalau sedang berpakaian, artinya kalau kita di kamar mandi masih berpakaian, kemudian ada yang salam atau ada yang masih bisa dijawab dan masih bisa berkomat kamit melantunkan zikir ya. Itu pendapatnya Ibrahim, Hamad dari Ibrahim radhiyallahu taala anhu. Tetapi demi kehati-hatian mah mendingan jangan ya. Mendingan jangan ya. Masih ada waktu lain ya untuk berzikir ataupun untuk Di luar sebelum masuk. ya betul. Rasul saja membaca doa masuk kamar mandi itu sebelum masuknya. Sebelum masuknya itu membaca doa, bukan ketika masuk atau setelah masuk, tapi sebelumnya. Qablaannya dukulan al-khala, sebelum masuk supaya tidak ada bacaan doa di kamar mandi, tapi sebelumnya. Yang boleh itu sebelumnya, bukan sesudahnya. Ala kulli hal, kemungkinan Ibrahim ini kemungkinan berpendapat demikian karena mungkin tidak ada nas atau tidak ada teks yang jelas mengharamkan mungkin, sehingga beliau beristihad berpendapat boleh-boleh saja menjawab salam ataupun membaca zikir di dalam kamar mandi selama masih berpakaian ya. Karena memang seseorang itu kan tidak boleh kosong dari zikir kan, sehingga sebatas komat kamit ataupun tidak bersuara itu masih dalam suasana zikir. Allah taala ya. Rasul bangun tidur kan musab tempat tidurnya itu ada bacaannya nggak? Bacaannya itu bacaan bangun tidur. Tapi kalau yang dibaca di dalam hadis ini mah 10 ayat surat Al-Imran akhir. Ya, kemarin kita bahas ya bahwa Rasulullah SAW ketika bangun dari tidur mengusap tempat bekas tidurnya. Ya. Tapi dalam yang hadis yang baru kita baca beberapa hari itu yang sahu wajahu mengusap. Yang sahu wajahu mengusap apa? Wajahnya. Gitu. Nih, fajalah sayang sahu nauma an wajhihi. Nah ini ungkapan ini memang perlu dikembalikan kepada ungkapan orang Arab ya. Apakah maksud itu dia mengusap bekas tidur dari wajahnya atau mengusap wajahnya setelah tidur? Nah itu ungkapan semacam itu dikembalikan pemanaannya kepada ibarah Arabiah. Yang jelas setelah beliau bangun tidur membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran ya. Tsumma qara'a al-asyra al-ayat, membaca 10 ayat terakhir al-khawatim yang terakhir khatimah min surati Ali Imran. Tsumma qama ila shannin mu'allaqatin fatawadda. Kemudian beliau bangkit berdiri dan berwudu fa ahsana wudu'ahu, dan memperbagus wudunya. Senantiasa Rasul itu dalam hadis-hadis wudu ada kata fa ahsana wudu'ahu, memperbagus wudunya, menyempurnakan wudunya. Berarti betul kata Pak Haji Handoy, ada wudu yang tidak sempurna, ada wudu yang sempurna. Wudu yang sempurna itu biasanya pada kondisi giat dan kitanya sedang kondisi fit enak gitu. Kalau wudu yang tidak sempurna itu wudunya ketika kita mungkin kondisi capek, malas-malasan atau sedang tidak giat ya. Sedang tidak giat. Jadi wudunya maksudnya seperti kasus kata Rasul
orang yang wudhu bagian tumitnya tidak kena air kan diancam dengan neraka ya kan. Nah itulah orang-orang yang tidak menyempurnakan wudhunya. Maka dari itu senantiasa ada kata di sini fa ahsana wudu'ahu. Dalam riwayat lain banyak sekali isbagul wudu, fa asbagho itu menyempurnakan, ikmal, itmam, ihsan. Itu semua kata-kata yang digunakan untuk wudhu yang sempurna. Berarti memang ada orang-orang yang wudhunya tidak sempurna. Nah, yang mendapatkan keutamaan bahwa barang siapa yang wudhu di rumahnya, menyempurnakan wudhunya, kemudian berangkat ke masjid berjamaah, fa inna likulli khotwatin khotoha, maka setiap langkah yang dia langkahkan ke masjid itu tarfa'u darajat, mengangkat derajat. Wa muhiyat al khotoya, dihapus dosa-dosanya, diangkat derajatnya. Wa tuktab lahu hasanah, dan dituliskan kebaikan di setiap langkahnya. Jadi itu tata cara kita berjamaah yang baik dan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Wudunya di rumah, menyempurnakan wudunya, maka di setiap langkah itu adalah Allah angkat derajat, Allah hapus dosa, dan juga Allah berikan pahala di setiap langkahnya tersebut. Itu sunnah Rasulullah SAW. Adapun kalau memang kondisinya tidak demikian, tidak apa-apa, wudunya di masjid juga tidak apa-apa. Tapi kalau mengikuti sunnah Rasul, bagian berjamaah itu wudunya adalah di rumah, ya, yang mungkin kecuali musafir atau orang yang sedang ibnu sabil, yang sedang dalam perjalanan atau bepergian, yang wudunya pasti di masjid. Begini, mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesempurnaan dari wudhu itu. Katakanlah misalnya yang sunat air mengalir, ya kan? Terus tempat mungkin seharusnya tidak di kamar mandi. Makanya kalau saya melihat barangkali wudhu yang paling sempurna itu ada di lingkungan masjid. Ya, kalau melihat teks hadisnya, menyempurnakan wudhu itu menyempurnakan gerakan wudhu ataupun anggota wudhu. Karena kalau yang tadi yang tidak berwudhu di kamar mandi misalkan, itu dari sisi rukun syaratnya kan sah, asalkan tidak di atas klosetnya, dan itu pun tidak membatalkan wudhu sebenarnya. Kalaupun kita wudhu di situ asalkan tidak terkena najis. Sehingga menyempurnakan wudhu itu yang pertama adalah rukun dan syarat wudhunya terpenuhi. Awal wudhu membaca bismillah, kemudian setiap wudhu itu dipastikan terkena air, kemudian memulai dari yang kanan, kemudian bisa 3 kali 3 kali, 2 kali 2 kali, 1 kali 1 kali, boleh, ada semua, ada riwayatnya, ada hadisnya. Dan kemudian tidak melewatkan 1 senti pun anggota tubuh yang tidak terkena air. Itu yang paling fokus dalam pembahasan tentang menyempurnakan wudhu. Dari faktor eksternalnya juga mungkin perlu diperhatikan juga demi kesempurnaan wudhu, seperti tadi misalkan tidak berwudhu di atas kloset, ya. Kemudian jangan lupa bismillah dan lain sebagainya. Yang jelas kesempurnaan wudhu itu pada intinya, pada pokoknya berdasarkan hadis itu adalah menyempurnakan anggota wudhu, ya. Menyempurnakan anggota wudhu, jangan sampai terlewatkan, tidak terkena basuhan air wudhu, ya. Kalau keharusan kanan dulu dan sebagainya kan ada ilmunya. Iya, betul. Ya. Terus jumlahnya harus 3 kali, kalau lebih dari itu mungkin malah nggak sah kali. Kalau lebih dari 3 kali sah, cuma babnya itu israf, babnya berlebihan. Ya. Ibnu Umar itu kadang kalau wudhu sampai sampai anggota tubuhnya itu, kalau bahasa kita hampir luka gitu, banget, hampir mengusap itu berlebihan, ya. Karena beliau tadi ingin sekali wudhunya itu sempurna. Tapi kan yang diajarkan Rasul tidak demikian, ya. Beliau itu kenapa melakukan betul-betul supaya 3 kali dan terus-terusan sempurna, agar mengikuti wudhunya Rasulullah SAW. Sehingga kalau kita simpulkan, berarti Ibnu Umar berusaha mengikuti wudhunya Rasul itu adalah dari gerakan-gerakan wudhunya, ya. Lebih dari 3 itu tidak apa-apa, sah wudhunya. Lebih dari 3 itu sah. Tapi dalam hadis ini yang dicontohkan oleh Rasul dalam beberapa hadisnya, terkadang Rasul itu 3 gerakan wudhunya, terkadang Rasul itu 2. Ada juga pernah Rasul itu cuma sekali. Makanya kemarin kita bahas 3-3-nya tuh hadisnya.
Karena Rasulullah SAW yatawaddo salasan. Rasul itu pernah berwudu 3 kali. Dalam hadis bawahnya isnain marotain, berarti 2 kali. Dalam hadis bawahnya lagi marratan, sekali. Berarti kalau ada tiga keterangan yang demikian, kita boleh memilih mau 3 kali dibiasakan silahkan, mau 2 kali silahkan, mau 3 kali silahkan, mau selang-seling misalkan hari ini saya sekali wudunya, besok 2 kali, besoknya lagi 3 kali. Ingin mengambil semua yang diriwayatkan oleh para sahabat silahkan. Yang penting jangan kurang dari sekali. Kalau kurang dari sekali berarti wudu gitu. Berarti wudu sekali tafadhol, 2 kali tafadhol, 3 kali tafadhol. Semuanya ada keterangannya. Kalau berwudu sekalian mandi sambil telanjang bisa. Nah, kalau kita mandi kemudian wudunya cuma niat wudu ya dihitung wudu dan tidak ada larangan wudu sambil telanjang. Tidak mengapa. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan wudu sambil telanjang, tidak ada. Jadi boleh. Mandi ketika mengusap anggota wudu niatnya wudu itu dihitung wudu. Tapi kalau mandi tidak ada niat membasuh anggota tubuh, membasuh anggota wudu maksudnya, maka dia tidak dihitung wudu. Sehingga mandi itu bukan wudu. Setelah mandi wudu lagi. Setelah mandi wudu lagi. Wudu deui lah ge. Ari mani banyak si ujang segala macam untuk wudu gitu lah. Mandi heula si ujang cabakan dibersihan meureun. Kayak wudu. Mandi dulu, setelah mandi wudu wajib. Mandi beres mandi wudu. Nah, begitu. Itu sempurna. Pakai dulu anduk, jangan lupa telanjang mah minimal. Sikat cagak deui. Jangan deui si ujang kupal kabeh. Iya. Itu yang paling sempurna itu mandi. Kemudian dari tempat mandi kita itu keluar dari kamar mandi, kalau ada keran di luar kamar mandi lebih baik. Iya. Tapi bagi yang tidak punya fasilitas semacam itu nggak apa-apa gitu. Yang penting batasan paling maksimalnya itu jangan di atas kloset. Kamar mandi kan ada kloset, jangan duduk di atas klosetnya. Tapi kan di kita banyak kloset yang duduk, sudah tidak mungkin duduk di atas itu kecuali nangkot di luhur kan gitu, baru wudu gitu kan. Jadi rasa-rasanya zaman sekarang tidak ada orang yang wudu di kloset. Nggak ada. Di atas kloset nggak ada, pasti di luarnya gitu. Bisa. Ya, afdolnya ada keran khusus untuk wudu afdolnya. Jadi kloset ada, kamar mandi ada, kemudian ada keran untuk wudu sehingga mandi beres langsung wudu. Tapi kan tidak semua rumah begitu. Memang efektifnya maksudnya ya rasa-rasanya orang tuh begitu kamar mandi udah wudu sekalian gitu. Iya. Jadi memang Betul Mas. Yes. Enggak apa-apa wes. Iku sing bener Mas. Bener. Yang penting ki jangan sampai sudah mandi langsung we salat teu wudu ya itu. Jangan sampai. kan mungkin karena air juga kalau kecil dingin, jadi misalnya udah kita mandi anduk-anduk nanti butuh lagi itu kan ya bagus itu kalau ya sempurna seperti tadi Mbak Sulepa aja sempurna lah begitu. Jadi gerakan wudu dan tata cara serta faktor eksternal yang membuat kesempurnaan wudu itu dapat menambah sempurnanya wudu. Misalkan berwudunya menggunakan sudah berhanduk, sudah tidak tertampak auratnya, berwudunya tidak di dalam kamar mandi, kemudian berwudunya di keran khusus sebagaimana Rasul kalau wudu itu dicicikan oleh dituangkan oleh sahabatnya. Zaman sekarang mungkin pakai keran. Itu kesempurnaan wudu yang di luar anggota gerakan wudu, anggota badan yang termasuk gerakan wudu. Jadi ada kesempurnaan anggota badan wudu yang tadi sudah kita bahas, ada kesempurnaan yang di luar dari anggota badan wudu. Tetapi kesempurnaan yang di luar anggota gerakan wudu tadi itu bukanlah perkara yang wajib, sehingga kalau tidak jadi batal wudunya. Itu aja yang perlu ditekankan, yang ingin saya tekankan itu. Artinya kalau wudu tidak berhanduk juga kalau di kamar mandi tidak apa-apa. Misalkan sudah mandi, kerannya kebetulan di dalam kamar mandi, ya langsung saja setelah beres mandi wudu. Gitu. Yang sering terjadi itu kalau ibu-ibu kan kalau pakai baju kan suka yang nggak bisa ditarik sampai atas itu kan kalau wudu kan repot sebenarnya. Bagaimana sah itu kalau nggak sampai sikut itu.
Ya harus sampai sikut. Ya, tapi kan banyak itu, jadi orang sudah nggak mau ngaji tapi ya. Ya makanya tadi saya bilang kesempurnaan wudhu itu yang pokok pertama itu adalah anggota tubuh, gerakan wudhu itu yang pokok. Yang kedua baru kesempurnaannya itu yang eksternal di luar anggota badan gerakan wudhu itu. Oh, maksudnya tangannya sesek mas? Iya, kasihan itu kadang-kadang. Ya. Kamu lamun dia mas, make up nak mau ngeluntur mah. Ingin wudhu tapi make upnya kamu ya. Tapi kalau tadi wudhu nggak sampai sikut, itu mah bukan lagi sempurna, itu mah udah wudhu. Itu wudhu tuh. Itu mah tidak wudhu kalau sampai sikutnya enggak. Sudah nggak mau ngaji tapi ya itu Ya. udah gitu Ya, aja ada, Pak. diingatkan ya kalau Ya itu mah kewajiban mas untuk mendakwahkan itu, mengedukasi ya. ini parah. Angel lagi angel. Biasanya juga kaki juga hanya diter gitu. Nah kalau itu mah bukan lagi nggak nggak sempurna pernah itu. dipegang-pegang yang gini. Itu mah nggak wudhu namanya mas. Kalau sampai kaki sampai tumit dari itu mah nggak wudhu. Bukan lagi bahasanya sempurna tidaknya wudhu, itu mah tidak wudhu berarti. Jadi bagaimana tuh mau mengingatkan ya? Bagaimana nggak diingatkan? Ya ingatkan langsung. Jadi langsung diedukasi. Saya pernah mendengar sebuah kisah, entah ini benar atau tidak, belum ditelusuri ya. Hasan wal Husain, putranya Ali bin Abi Thalib ketika masih muda, itu melihat ada orang wudhunya itu salah ataupun tidak sempurna. Itu Hasan dan Husain itu sengaja berdebat di situ. Sengaja berdebat itu agar didengar oleh orang dewasa bahwa wudhunya itu salah. Oh nyindiran. Nyindir gitu. Jadi mereka melakukan obrolan berdebat gitu agar didengar orang dewasa yang wudhunya salah. Karena mungkin anak-anak itu kan menjaga adab ke orang dewasa, tidak menegur langsung wudhunya salah. Akhirnya dengan mereka seolah berargumen berdebat agar didengar oleh orang dewasa itu. Ya, saya pernah dengar kisah ini ketika kuliah dulu ya, tapi wallahualam apakah itu mansub sahih kepada beliau Hasan wal Husain taala, tapi hikmah dan kisah cerita itu benar, itu pesannya benar dan masyhur sekali ya, masyhur dan benar pesannya itu. Adapun itu mansub kepada beliau berdua, memang Allah taala alam ya, kita perlu menelusuri lagi. Tapi makna dan hikmahnya adalah benar. Satu, anak kecil jaga adab ke orang dewasa, tidak boleh negur langsung karena menjaga sopan santun. Yang kedua, bahwa yang namanya kesalahan itu ditegur langsung. Itu jawabannya Mas tadi. Langsung tegur langsung. Kalau ada lihat ada wudhunya begitu, sikutnya nggak mau diangkat karena susah, ya kalau begitu jangan pakai pakaian kayak begitu kalau mau wudhu kan begitu. Dilepas dulu ininya, pakaian yang ketat ke sikunya lepas dulu. Gitu. Emang ada yang tangannya ketat? Gimana repotnya itu? Ya kenapa pakai pakaian yang susah ditarik itunya sikunya kan susah. Bukan suaminya itu ya? Ya berarti Mas itu kasih tahu suaminya. Angel iki. Parah angel. Bukan ya. Uangnya. Jadi itu mah bisa dicari jalan keluarnya. Oh ini kan tempat wudhu kerannya langsung ke Pak mau biasa wudhu dirinya bang Atau yang kayak kotor lagi disiukan gitu. saya ngambil airnya dinasiukan itu aku mau santai Ya sah. Ada sah. Ini sudah pernah kita bahas waktu itu. ini kan maksudnya kan komik kerannya satu cuma kan apa Oh, ke air tempat wudhu Atau nyiun. Badan wudhu nyiup cai nyanakan saya itu dinasiukan asal tangannya bersih. Di sini ada hadisnya bahwa Nabi dibawakan biwaduin dibawakan sebuah wadu tempat air, wadah air. Kemudian Rasul ghasala yadayhi, mencuci kedua tangannya dulu sampai bersih, baru fa'adkhala, kemudian memasukkan kedua tangannya ke tempat air wudu itu. Beli selang 1 meter, baguskan kadinya, karena keran panik tadi amaikeun keluar. Cuma gitu Taruh tadi sendiri. Keran 1 meter berukuran 1,5 inci teh 5.000. Kejadian. beli selang 1 meter, baguskan. Enggak, makanya itu kejadiannya di tempat orang lain. Walhasil kalau kita wudu pakai wadah atau baik boleh kita siuk, tapi tangan kita harus bersih. Sebagaimana hadisnya Rasul ghasala yadayhi awalan mencuci tangannya, kemudian fa'adkhala fil wudu dan memasukkannya ke air wudu itu. Tidak apa-apa.
Jadi wudhu di gayung diambil itu nggak apa, asal tangannya bersih. Asal tangannya bersih. Bagaimana dalam hadis yang pernah kita Bentar, bahas. dalam rangka dakwah bapak-bapak kita ini kan sering wudhu di tempat orang lain. Mau sholat maksudnya teh. Nah, sebelum sholat itu kita wudhu, kita ke WC. Nah dalam rangka dakwah dan rangka beramal untuk orang banyak, kali-kali kita tuh beramal kok. Saya pernah dengan si Mang Ato tuh di ujung burung sana, ada plaza gitu, kita sholat di belakang. Masya Allah, nggak ada gayung kotor. Sengaja kita beli gayung dulu, beli gayung. Tanya, Mang, tukang sapam, ayah sebut tadi dia, ayah sana Pak, kita bersihin kamar mandi itu. Betul kan, baik orang beri dakwah gitu, lain pamer. Kita bersihin gitu, kita taruh gayung gitu. Nah apa sekali-kali Pak, bapak-bapak tuh. Kalau kita ada fasilitas umum, kemudian cash and award misalkan, itu kan kurang sekalian. Pahalanya mengalir, kita bayangkan. Kita memberikan kemudahan kepada orang lain dalam hal itu. Kalau itu ada di fasilitas umum, kayak gitu. Karena banyak kejadian kita di tempat orang lain itu memang serba darurat gitunya. Sena dan lain-lain. Kita lengkapilah kalau selama kita mampu, bisa bisa pikiran-pikiran, bisa aku naga, bisa ke duit itu kita beliin gayung harga 10.000 kayak gitu kan bisa mampu. Di WC misalkan nggak ada gayung kan khawatir pisan kan. Di WC gayungnya tuh kayak gitu, mungkin ada yang gondol atau gimana lah. Nah itu bagian dari dakwah bilhal sekaligus kita. Bagaimana memberikan fasilitas. Saya pernah terjadi itu waktu di Masjid Kuba itu ya. Buru-buru kencing. Nggak ada airnya, nggak ada selangnya. Dites dulu. Dites dulu Pak, kalau kita ke masjid-masjid orang lain sebelum kita buang air itu kerannya dites dulu. Buru-buru. Angel. Ada kerannya tapi nggak ada airnya itu. Nah iya makanya dites dulu. Termasuk waktu saya ke kayak buru keluar airnya. Waktu saya ke Toib, bapak-bapak guru sampean orang angel. Orang ini banyunya dicecekal si Ujang kieu. Pas saya masuk saya putar, lagi banyu enak kieu. Tadi puterkeun kerana gerak, Masya Allah. Jadi bukan orang ini banyunya angel wonge. Dites dulu. Mungkin kalau darah mau ternak kanan ke kiri Mas. Memang nggak keluar. Ya boleh jadi. Bagaimana mau ditenteng-tenteng? Mas angel lagi Mas. Termasuk dites dulu tuh pentingnya tuh Mas supaya tidak terlalu nyebrot. Kadang-kadang kan kerannya gede itu, dibuka perut. Nah, makanya tes dulu kecil. Kalau belum kecilkan dulu. Ojo angel mikir ya, pinter siti. Ya oke Mas ya. Angel ya. Besok ketika nih ikut penguburan di desa begitu. Setelah ternyata di situ ada juga masjid, tapi airnya keruh kan kotor. Gitu. Sungai ya kotor kan. Boleh nggak kita tayang? Sungai itu kotor itu kalau kotornya kotor keruh nggak apa-apa. Kalau kotornya kotor najis ya nggak boleh. Misalkan limbah perumahan ya, limbah WC toilet. Kalau kotornya kotor keruh seperti sungai Nil itu kan tidak jernih Nil itu. Nil itu keruh. Keruhnya keruh sawah gitu. Keruh sawah. Kadang-kadang kalau lagi musim hujan itu keruh sawah dan itu suci. Tapi kalau keruhnya keruh Ciliwung, ya itu beda. Keruh Ciliwung beda itu mah kan WC raksasa ibaratnya. Sebelum sekarang dibersihkan ya. Tapi alhamdulillah setelah dikeruk, dibersihkan sekarang sungai sudah pada bagus di kota-kota itu ada Citarum harum, ada Ciliwung bersih dan sebagainya. Jadi tayamum kan? Yang kalau sungainya keruhnya itu keruh karena limbah, tayamum. Solokan kan? Ya, solokan raksasa kan ibaratnya gitu. Itu tayamum. Tapi kalau keruhnya keruh hujan itu tidak mengapa ya. Jadi tayamum betul. Satu lagi sekarang bapak-bapak terutama yang mau pergi umroh itu WC di Saudi sekarang airnya mancur dari bawah Pak. Hati-hati, yang kalau dibuka langsung kena pantat cer gitu. Itu hati-hati itu. Celana basah itu kalau nggak hati-hati. Makanya harus hati-hati. Hampir sekarang di airport sekarang udah pada begitu semua. Nah kalau untuk buang air besar menjadi masalah. Buang air kecil beriben coba. Angel kan? Makanya hati-hati kita. Nah, makanya kalau saya pergi ke luar negeri itu saya selalu bawa botol aqua kecil yang kosong.
botol aqua kecil. Satu kita bisa gunakan kalau kita untuk minum-minum di airport. Airport itu kan mahal beli air. Kan ada airport yang siap minum tinggal pencet itu. Nah, tinggal dibuat, tapi jangan diisi, kosongin aja. Kalau sudah sampai sana itu buat istinja, buang air kecil, ngambil dulu dari keran, serut. Jangan dipencet, nanti bapak pencet ngadepnya gitu, wah basah tuh celana, angel kalau gitu. Hampir semua sekarang itu. Jadi bukan pakai keran begini, yang pakai keran panjang fleksibel itu bukan. Dari bawah dia nyemprot, yang kayak gitu. Bara rasa orang kampung gak apa dipencetnya. Yang lagi zaman angel masih. Baik, kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-184. Bab man lam yatawaddo illa minal ghashiyyi al-musqili. Ini pokok hadis ini itu ada di akhir, tetapi di awal hadis itu menceritakan tentang Rasulullah SAW ketika sholat gerhana itu ditampakkan di hadapan beliau pemandangan-pemandangan yang kemarin kita pernah bahas. Ya. Ini hadisnya dari Asma binti Abi Bakar Siddiq, dari Aisyah istri Rasulullah SAW. Hina khasafati syams, ketika gerhana. Di sini gerhananya gerhana matahari. Itu beliau ketika khutbah itu tiba-tiba mundur selangkah, menatap ke langit ke atas. Beliau tuh sedang ditampakkan surga dan neraka. Sehingga terdiam sebentar. Nah, setelah itu beliau jelaskan apa yang beliau lihat ketika sholat gerhana tersebut. Di antaranya adalah fahamidallah wa asna alaihi, beliau memuji Allah dan memujanya, menyanjungnya, asna alaihi. Tsumma qala, beliau bersabda, ma min syai'in kuntu lam arahu illa qad ra'aituhu fi maqami hadza. Kata beliau, apa yang telah saya mimpikan itu saya lihat pasti dalam keadaan jaganya. Artinya yang pernah Rasul mimpikan dalam tidurnya itu dilihatkan juga dalam keadaan terjaganya gitu. Terlihat nyata di hadapan beliau. Dan di antara yang beliau lihat ketika itu adalah walaqad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil qubur. Allah telah memberitahukan aku, mewahyukan kepadaku bahwa kalian benar-benar akan ditanya di alam kubur. Tuftanuna fil qubur. Misla au qariba min fitnatid dajjal. Dan fitnah itu miriplah atau kurang lebih seperti fitnahnya dajjal. La adri ayyudzalika qalat Asma. Yu'ta ahadukum fayuqal. Jadi seperti fitnahnya dajjal, dahsyatnya itu. Kemudian didatangkan seorang di antara kalian, faqala lahu fayuqalu lahu ma ilmuka bihadzal rajul. Fa'ammal mu'min awil muqin la adri aidzalika qalat Asma fayaqulu huwa Muhammad Rasulullah ja'ana bil bayyinati wal huda. Ini lagi-lagi hadis menegaskan bahwa pertanyaan kubur itu yang paling banyak riwayatnya adalah ma ilmuka bihadzal rajul. Apa yang kau kenal tentang laki-laki ini? Tampakkan wajah Rasulullah. Tampakkan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang dalam riwayat lain ada man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Tapi dalam banyak riwayat itu lebih banyak yang ma ilmuka bihadzal rajul. Apa yang kau kenal tentang laki-laki ini? Orang beriman akan mengatakan huwa Muhammadun Rasulullah ja'ana bil bayyinati wal huda. Dia adalah Muhammad yang kami imani, yang kami ikuti petunjuknya dan kami kudwahi, kami ikuti jalan hidupnya. Fa yuqalahu nam salihan. Sudah, kamu tidur istirahat dalam kubur ini sampai nanti hari kiamat. Nam salihan, tidur dengan nyenyak di sini. Faqad alimna in kunta la mu'minan, karena kami tahu kata malaikat kamu adalah orang yang beriman. Wa ammal munafiq awil murtab, adapun orang munafik dan orang-orang yang meragukan tentang keimanan itu, dia akan menjawab la adri ayyudzalika qala. Saya tidak tahu, aku tidak kenal dia. Sami'tu nas yaqulun, kata orang si anu fakultuhu, maka aku pun mengikuti perkataannya. Jadi nanti dalam kubur itu fitnah itu ujian ya, bukan tuduhan. Fitnah, ujian terbesar kita dalam kubur itu adalah pertanyaan tentang ma ilmuka bihadzal rajul. Apa yang kau ketahui tentang laki-laki ini? Rasulullah SAW itu sering disampaikan. Bahkan ketika khutbah gerhana, beliau menyampaikan lagi kondisi semacam itu, bahwa beliau SAW sangat jelas melihat dalam pandangan matanya yang Allah perlihatkan kepada beliau, terjaga begitu, bahwa ada orang
yang benar-benar sedang dipertanyakan di alam kubur tentang pengetahuannya terkait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita nih ngaji Sahih Bukhari, ngaji hadis beliau, pertama adalah berharap berkah dari hadis-hadis beliau, mengharapkan berkah dari ilmu beliau yang disampaikan oleh para ulama. Di setiap hadis yang kita baca itu ada keberkahan. Wa labulanahum ila sunnah. Di setiap hadis yang kita baca ada berkah, ada ilmu, ada qudwah, ada ittiba, ada sunnah dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan ini adalah wasilah terbaik kita menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita mengkaji hadis demi hadis, mudah-mudahan ini wasilah menjadi Itu faktor kita kepada Rasulullah itu SAW. yang ditanya kalau sejaman dengan Rasul bukan. Semuanya. Meskipun tidak pernah, tidak sejaman, dan tidak melihat, tidak tahu. Kan ada kaidah khitab Rasul, khitab li ummati, bahwa khitab kepada Rasul itu khitab kepada umatnya, dan khitab kepada sahabat adalah khitab kepada umatnya. Jadi khitab kepada sahabat adalah khitab kepada umatnya. Khitab itu lawan bicara, ataupun dalam bahasa ininya segmen, ya, segmentasi kita bicara kepada siapa. Nah, dalam Islam ketika Rasul berbicara kepada sahabat itu berlaku untuk seluruh umatnya. Sehingga ketika beliau menjelaskan ini bahwa beliau melihat di alam kubur itu adalah pertanyaan tentang dirinya, itu berlaku bagi semua orang, bagi sahabatnya, bagi kita umatnya, dan seluruh manusia akan ditanya tentang itu. Innakum tuftanuna fi kuburikum. Dan pertanyaan adalah ma ilmuka bihadzal rajul. Maka dari itu alhamdulillah kita sudah menapaki sunnahnya, tinggal perbanyak sholawatnya dan terus ikuti beliau sampai atau semampu kita. Orang yang memegang sunnah itu nanti di akhir zaman kal qabidi alal jamar, seperti orang memegang bara api, digenggam panas, dilepas hilang sunnahnya. Jadi seperti bara api kita memegang sunnah, berat. Maka dari itu dengan talaki Sahih Bukhari mudah-mudahan menjadi wasilah bagi kita agar kita bisa sampai kepada Rasulullah SAW nanti di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bab itu hadis ke 184, memang temanya tentang wudhu, tetapi bahasanya juga termasuk di dalamnya ada gerhana. Berikutnya adalah hadis ke bab mashu ra'si kullihi liqaulillahi ta'ala wamsahu biruhusikum. 184 tadi hadis gerhana, mungkin ini temanya tentang wudhunya di sini kaitannya nih. La yatawadda illa minal ghasyil muskil, bahwa orang itu kalau ngalenyap sedikit-sedikit begitu kemudian terbangun tidak usah wudhu lagi gitu. Jadi ketika menyampaikan hadis itu ada ungkapan di atasnya itu terkait itu. Jadi tidak berwudhu kalau hanya tertidur sebentar sedikit. Lalu ada penjelasan tentang sholat gerhana. Nah, maka dari itu orang yang duduk di masjid mendengarkan pidato, ceramah, baik khutbah gerhana atau apa, lama atau sebentar, ngalenyap begitu, terbangun, nah tidak usah wudhu lagi. Kecuali tidurnya itu adalah mustagrik. Mustagrik itu tidur yang lelap. Saya pernah gitu orang tidur lelap itu 10 menit. Tibra itu 10 menit gitu. Sampai ngerek. Duduk tapi sambil ngorok itu namanya. Kalau duduk tidak apa-apa. Tidur tibra kalau duduk tidak mengapa. Karena ada kaidahnya. Kalau tempat keluar angin itu tertahan, maka itu tidak akan keluar kentut. Tapi kalau terbuka tidak tertahan oleh duduk, maka kemungkinan besar itu keluar angin. Ada kaidah hadis ya. Duduk tidak nyandar ya. Ya, ada hadis itu disebutkan bahwa mata itu adalah pintunya dubur. Mata terpejam, dubur itu terbuka. Itu pintunya dia klak buka. Ya, itu dalam Ya kebalikannya, mata terpejam, dubur terbuka. Dalam hadis itu begitu kan. Ya,
namanya fa'inna wika al-aini apa namanya saya lupa dalam Bulughul Maram. Dalam Bulughul Maram itu disebutkan bahwa ketika mata itu tertutup itu bawah terbuka. Makanya kalau tidur itu tidak duduk, itu potensi besar kentut itu dapat dipastikan. Sehingga tidur yang tidak membatalkan wudu adalah tidur duduk seperti ini. Duduk seperti ini, tidur tidak nyadar ya. Tidak nyadar tidak bisa. Jadi Mas kalau tidurnya masih duduk ini terkantuk-kantuk mendengarkan taklim atau mendengarkan khutbah itu tidak apa-apa. Meskipun ngorok-ngorok sedikit ketika begini tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi kalau sampai guar-guar begitu ya Ada sampai ngorok itu ada. Ada ya? Banyak. Yang penting duduk begini Mas, tertahan. Karena kuncinya itu kalau mata itu terpejam itu bawah itu kalau tidak duduk itu bisa terbuka. Tapi kalau mata terpejam duduk, dia tertutup juga. Duburnya tertutup, mata tertutup kalau dia duduk seperti ini. Makanya para sahabat kalau menunggu isya dari maghrib itu sambil begini ngantuk-ngantuk begitu menunggu isya. Dan ketika isya dikumandangkan, mereka langsung mendirikan sholat. Tidak mengapa ya, tidak mengapa. Itu namanya ya. Katanya Rasul itu kalau tidur itu masih punya kedudukan. Dan selama tidur itu ingat atau tidur tidak terus Ya, ada hadis beliau apakah bersabda. ketika bangun tidak harus wudhu lagi? Dalam hadis itu disebutkan bahwa Rasul itu namat ainahu walayanamu qalbu. Rasul itu matanya terpejam tetapi hatinya tidak tidur, terjaga. Artinya ketika misalkan dalam mata beliau yang terpejam kemudian batal ya beliau wudhu seperti manusia biasa pada umumnya. Enggak, dia bangun dan tidak batal. Kalau dalam hadis ini berwudhu beliau. Dalam hadis yang tadi kita baca, Rasulullah SAW kalau setelah tidur mengusap min wajihi, mengusap wajahnya, kemudian membaca 10 ayat surat Al-Imran, fatawaddoa, kemudian berwudhu. Berarti beliau itu setelah tidur itu wudhu. Meskipun ada hadis bahwa mata beliau terpejam dan hatinya terjaga, tetapi kalau untuk bangun tidur malam, tidur yang benar-benar tidur ya, bukan yang terkantuk, itu beliau wudhu. Konteksnya lain. Ya. Jadi setiap tidur malam beliau wudhu. Ini hadis saya bacakan lagi. Rasulullah hatta idan tasafal lailu aw qablahu bi qalil aw ba'dahu bi qalil istayqadha sallallahu fajalasa yamsahu nawma an wajhi bi yadihi summa qara'a al-ashr ayat terusnya min surat Ali Imran summa qama ila syai'in mu'allaq fatawaddoa. Beliau berwudu. Jadi kalau bangun tidur baca 10 ayat terakhir Ali Imran kemudian beliau berwudu. Itu tandanya kalau setelah tidur malam beliau berwudu. Ya. Beliau berwudu. Karena tidurnya tidur beneran kalau itu. Kalau tidur terkantuk tidak wudu lagi. Tidur terkantuk atau sebatas ngalanggut ngelenyap gitu, para sahabat tidak ada yang wudu lagi. Tapi kalau tidur malam meskipun ada hadis mata beliau terpejam hatinya itu terjaga, tetap setelah bangun tidur sebagaimana pada umumnya orang-orang, beliau juga melakukan wudu. Fatawaddoa Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ahsana, bahkan beliau menyempurnakan wudunya. Itu jawabannya Pak Ji. Jadi setelah tidur berwudu. Setelah tidur berwudu. Allah taala alam bissawab. Mungkin itu dulu ya, cukup. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Masih bab wudu, kita mungkin beberapa hari ke depan masih bab wudu. Al-haqqu min rabbikum wa ma taufiquna illa billah wa al-khata'u minni wa min jahli. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.